have these lucid dreams where Halo guys, dan sekarang kita bakal bahas mengenai modal auxiliaries. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian daripada modal auxiliary. Jadi modal auxiliary itu adalah, nah aku udah catat di sini, kata kerja tambahan yang digunakan untuk mengekspresikan kemungkinan, keinginan, hingga kebutuhan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi ini untuk mengekspresikan suatu keinginan, kebutuhan, dan juga kemungkinan untuk melakukan suatu pekerjaan atau verb. Jadi biasanya modal auxiliary ini digunakan sebelum verb. Ke kegunaan modal auxiliary. Nah, kegunaan modal auxiliary can. Nah, kita di sini general dulu ya. General dulu dalam can. Can itu fungsinya apa sih? Can adalah modal auxiliary yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan melakukan sesuatu. Nah, di sini generalnya can dilakukan untuk menunjukkan kemampuan ataupun kemampuan dalam melakukan sesuatu. Nah, dalam bentuk negatif, can menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakmungkinan atau yang biasa kita sebut adalah can't. Sedangkan dalam bentuk interrogatif, can bisa digunakan untuk menanyakan kemampuan atau minta tolong. Oke. Nah, di sini juga ada could. Can dan could. Could adalah modal auxiliary yang memiliki kemiripan fungsi dengan can. Nah, jadi could ini memiliki kemiripan fungsi dengan can. Akan tetapi, could di sini ini penggunaannya lebih terkesan formal. Jadi kalau kalian mau nanya kepada yang lebih dirasa harus formal, kalian bisa menggunakan could. Could ini terlihat lebih formal ataupun terkesan lebih formal dan lebih sopan. Nah, selain itu, could juga ini digunakan untuk mengekspresikan kemampuan melakukan sesuatu tapi belum pasti. Nah, dalam bentuk negatif, could juga bisa berarti tidak mungkin bisa atau can't. Jadi dalam interrogatif, could ini digunakan untuk meminta tolong. Nah, oke, kita percepat aja ya, karena waktunya cuma 1 jam. Dan may digunakan untuk mengekspresikan kemungkinan ataupun meminta atau memberi izin dan juga memohon sesuatu. Dalam bahasa Inggris, informal, kata may lah yang paling sering digunakan dalam bentuk interrogatif. Jadi biasanya di informal kita menggunakan may yang sering digunakan, sedangkan may dalam kalimat negatif biasanya digunakan untuk melarang. Terus ada might. Might di sini adalah pengertian modal auxiliary might ini juga hampir sama dengan may. Kalau tadi can sama dengan could, may sama dengan might. Nah, yaitu modals yang menunjukkan kemungkinan. Jadi might di sini untuk menunjukkan kemungkinan. Akan tetapi might tidak bisa digunakan untuk meminta atau memberi izin atau memohon doa. Ya, might itu tidak bisa, harus menggunakan may. Nah, perbedaan terbesar antara may dan might ini terletak pada kegunaan might dalam kalimat berbentuk past tense. May tidak bisa digunakan dalam bentuk lampau. Nah, sedangkan might bisa digunakan. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan dalam bentuk lampau, kita bisa menggunakan might. Sedangkan can kita bisa menggunakan could. Oke. Nah, di sini juga ada will. Will digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang akan dilakukan di masa depan. Will itu kan akan, berarti akan dilakukan di masa depan. Jadi untuk menjelaskan sesuatu yang akan dilakukan di masa depan. Dalam bentuk negatif, will digunakan untuk menjelaskan ketidakmungkinan. Sedangkan dalam bentuk interrogatif, will digunakan untuk meminta sesuatu. Ini memiliki arti dan kegunaan yang sama. Ya, sama seperti hubungan can dan could. Will dan might juga will dan would juga mempunyai arti dan kegunaan yang sama. Perbedaan keduanya hanya terletak pada tingkat formalitasnya. Nah, dibandingkan will, kata would ini jauh lebih sopan. Might atau bisa menggunakan would sesuai dengan konteks kalimat yang akan kalian bicarakan atau kegunaan yang akan kalian gunakan dalam modals ini. Gitu. Ada juga shall. Shall adalah kosakata alternatif daripada will, yang dulunya sering digunakan oleh native British sebelum will ini tenar. Nah, jadi dulu ini digunakan oleh British ya, native English dari British ya, menggunakan shall sebelum will ini
tenar atau sebelum will ini banyak dipakai orang. Oke, saat ini shall masih sering digunakan, akan tetapi artinya mengalami pergeseran ya. Arti kata shall dalam bahasa Inggris ini modern, dalam bahasa Inggris modern ini memadukan arti will dan must sekaligus. Jadi shall di sini memadukan antara pengertian dari will dan must dengan secara sekaligus. Misalnya dalam kata I shall go now, I shall go now, itu berarti sang pengucap akan pergi sekarang karena memang harus. Jadi akan dan memang harus gitu. Jadi shall ini memadukan antara will dan juga must. Jadi akan dan harus gitu. Ada should juga sama seperti can dan could, shall dan should juga ada ya. Should ini sebenarnya adalah bentuk past daripada shall. Akan tetapi dalam penerapan pengertian modal auxiliary, satu ini sedikit berbeda ya. Yang satu ini sedikit berbeda. Itu juga artinya adalah seharusnya. Akan tetapi should ini cenderung digunakan untuk ungkapan saran. Nah, saran ataupun kritikan. Selain itu, should juga bisa digunakan untuk mengekspresikan penyesalan karena tidak melakukan sesuatu. Ya, untuk penyesalan juga bisa karena tidak melakukan sesuatu. Gitu. Then must. Must ini adalah model auxiliary yang digunakan untuk menyatakan keharusan. Kita udah pasti tahu ya kalau must itu benar-benar harus. Benar-benar harus. Itu kita menggunakan must. You must go. Itu berarti kamu harus benar-benar pergi.